Karena ngopi sekarang udah jadi tren, jadi aku inisiatif bikin puding kopi cincau ini di acara keluarga. Dan gak nyangka banget antusiasnya, semua pada minta resep, bahkan ada yang minta di open PO. Gak heran sih, selain puding ini tampilannya cantik, rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset jelly cincau. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding cincau menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Pastikan harus betul-betul mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan tidak mudah basi. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding cincau ke dalam cetakan atau loyang. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding cincaunya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Plain itu tanpa warna ya. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1500 ml air atau 1,5 liter. Kemudian aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak agar-agar sampai mendidih. Ini sambil sesekali aja yang ngaduknya, jadi nggak perlu diaduk-aduk terus-menerus. Setelah mulai mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan 4 saset kopi instan. Saya pakai white coffee. Ini saya pakai yang karamel ya. Tapi ada 1 saset juga yang rasa vanila. Selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai yang omela, beratnya 370 gram. Dan semuanya ini saya masukkan. Di sesi ini teman-teman, ini dimasak pakai api kecil aja ya. Dan di sesi ini teman-teman bisa cicipi rasanya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Tadi di awal saya hanya pakai 4 sendok. Dan kenapa untuk kopi dan kental manisnya saya masukkan di akhir? Karena untuk kental manis ini kan kayak kita masak susu gitu teman-teman, nggak boleh lama-lama dipanaskan ya. Jadi kalau dimasukkan di akhir seperti ini, kita juga nggak perlu ngaduk-ngaduk dari awal. Karena kalau misalnya kita masak susu aja, itu harus terus diaduk kayak masak santan. Kalau misalnya dia nggak diaduk-aduk terus, itu bisa pecah. Kalau pecah nanti berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Ini dimasak pakai api kecil aja sambil diaduk-aduk kayak gini sampai kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Untuk kopinya teman-teman bisa juga masukkan di awal ya, karena ini tadi kayak agak terjadi gumpalan sedikit gitu karena dia nggak langsung larut. Tapi kalau untuk kental manisnya aku saranin benar-benar itu dimasukkan di akhir aja setelah mulai mendidih. Nah kalau udah mulai mendidih kayak gini, matikan aja apinya. Dan puding kopi ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang atau hangat suhu ruang. Jadi ini nggak dituang panas-panas, karena kalau dituang panas-panas itu akan membuat puding cincaunya mencair.
Dan nanti setelah dingin juga, putih-putih yang ada di permukaan ini, buih seperti ini akan saya buang ya. Jadi kita biarkan terlebih dahulu. Sambil menunggu puding kopinya uap panasnya hilang, kita kembali ke puding cincau. Untuk puding cincaunya ini udah betul-betul set. Selanjutnya puding cincau ini akan saya potong-potong. Saya potong menjadi potongan dadu seperti ini, untuk ukurannya sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Setelah beberapa menit, ini di permukaan ada lapisan kayak kulit kayak gini teman-teman. Ini diambil aja karena ini bikin permukaan pudingnya itu jadi kurang cakep. Dan ngambilnya itu mudah banget, tinggal pakai sendok kayak gini tuh. Nah, untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 155 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding cincau yang sudah dipotong-potong ke dalam cup seperti ini. Ini saya pakai 1 sendok lebih sedikit. Kalau mau pakai 1 sendok aja juga boleh ya. Selanjutnya tuang puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ini ya. Dan sekali lagi pastikan puding kopinya uap panasnya sudah betul-betul hilang ya sebelum dituangkan ke dalam cup dan dicampur dengan puding cincaunya. Karena kalau misalnya dituang panas-panas, puding cincaunya bisa ikut mencair dan larut ke puding kopinya. Jadi dia nggak akan membentuk mozaik seperti ini. Boleh dites dulu ya bun, misalnya pakai cup kecil dulu. Dan untuk cup yang aku pakai ini tipe yang nggak tahan panas. Jadi kalau misalnya masih terlalu panas, cupnya juga bisa meleleh. Jangan lupa puding cincaunya diaduk seperti ini supaya bisa saling mengikat antara jelly dan juga puding kopinya. Kemudian biarkan sampai set dan dingin di suhu ruang, baru kita masukkan ke kulkas dan dikasih tutup. Jadi jangan ditutup panas-panas atau dimasukkan ke kulkas panas-panas karena bisa menyebabkan pudingnya mudah berair. Setelah pudingnya betul-betul dingin dan padat di suhu ruang, ini mau langsung aku cobain. Dari tampilannya ini benar-benar cakep banget, kayak gini warnanya estetik banget dan padat tapi nggak terlalu yang padat banget tapi nggak juga lembek. Ini benar-benar sedang banget. Yuk langsung aja kita coba. Bismillah. Masya Allah, rasanya benar-benar creamy, enak banget, manisnya juga pas banget. Perpaduan antara kopi dan cincau tuh memang mantep banget teman. Aku suka banget sama silky pudding. Terus teman-teman sama kerabat juga kalau misalnya ada acara pasti minta dibuatinya silky pudding. Karena menurutku ini rasanya apalagi kalau keluar dari kulkas tuh seger banget. Tapi banyak banget bun yang komentar kalau aku bikin silky pudding, airnya nggak kebanyakan bun. Yakin airnya segitu? Yakin bisa? Padahal aku udah kasih resep sejujur-jujurnya. Gak mungkin kan aku kasih resep terus ada yang ditutup-tutupin dan aku akan nyesetin semua yang nonton video aku. Itu nggak mungkin banget terjadi. Yang penting kalau nonton tuh jangan banyak di skip ya bun, ditonton sampai selesai, detail-detailnya pasti aku jelasin semuanya. Ya udah deh, daripada kelamaan yuk langsung aja kita buat. Pertama, siapkan panci yang agak besar. Kemudian tambahkan 1600 ml air. Lalu airnya ini akan saya masak sampai mendidih. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan selanjutnya tambahkan 1,5 saset agar-agar bening seperti ini yang udah aku larutkan terlebih dahulu dengan secukupnya air. Ini dituang sambil diaduk ya bun. Kemudian ini apinya agak dikecilkan sedikit ya bun. Tambahkan 1 kaleng kental manis. Aku pakai omela yang 370 gram. Kenapa semua bahan-bahan ini aku masukkan di akhir? Supaya kita nggak capek ngaduk-ngaduk dari awal ya bun. Karena kalau kental manisnya udah masuk, kemudian agarnya udah masuk, itu kita harus terus ngaduk-ngaduk dari awal. Apalagi kalau misalnya kita bikin pudingnya dalam jumlah banyak ya. Selanjutnya 1 kaleng susu evaporasi, ini yang 380 gram. Cobain deh bun, bikin puding pakai susu evaporasi ini enak banget bun. Bun di tahap ini bisa menambahkan gula lagi ya kalau dirasa kurang manis. Kalau menurutku ini sudah sangat pas sekali. Gampang banget kan bikin puding, cuma pakai 3 bahan aja. Oh ya, disclaimer dulu ya.
Untuk puding sutra ini memang pakai airnya itu banyak seperti ini karena memang teksturnya tekstur seperti sutra, lembut banget. Dan kalau aku suka banget ya Bun dengan tekstur puding sutra ini, tinggal seluruh apalagi kalau dingin tuh seger banget. Karena di beberapa video aku yang bikin silky puding banyak banget yang komplain ya, airnya terlalu banyak, terus tidak memperhatikan penjelasan aku di video tentang puding sutra, nggak searching juga mungkin waktu nyobain, ternyata katanya pudingnya nggak padat. Jadi memang tekstur puding sutra ini tidak padat ya, hanya set. Untuk sampel teksturnya itu seperti yang aku lihatkan di video ya. Kalau misalnya kalian mau nyobain, nggak perlu langsung banyak-banyak dulu. Bikin setengah resep dulu aja deh. Kalau misalnya ketagihan, baru bikin banyak. Kalau sudah mendidih kecil seperti ini, langsung saja matikan apinya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian puding ini akan aku biarkan sampai uap panasnya berkurang. Setelah kurang lebih 15 menit, nah di permukaannya ada kayak kulit kayak gini, boleh diambil aja. Bisa diambil pakai sendok kayak gini. Atau pakai saringan juga bisa ya. Supaya nanti permukaan pudingnya mulus. Diaduk-aduk kembali. Dan pudingnya sudah siap untuk dituangkan ke dalam cup. Untuk cup pudingnya aku pakai cup belimbing seperti ini, sudah include dengan tutupnya. Ini ukurannya 70 ml ya Bun. Langsung aja tuang ke dalam cup, ini dituang sampai garis ya Bun, seperti ini. Nah, sampai di garisnya seperti ini. Semuanya udah aku kemas ke dalam cup. Ini jadinya 38 cup ya Bun. Kalau misalnya ada gelembungan-gelembungan di permukaannya seperti ini, bisa diambil pakai sendok ya. Atau dipecahkan pakai tusuk gigi juga bisa. Gelembungan-gelembungan ini bikin permukaan pudingnya itu jadi kurang cakep ya. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set. Pudingnya udah betul-betul set dan dingin seperti ini. Nah, untuk mengemasnya, kalau untuk dijual bisa langsung dikasih sendok seperti ini. Pakai sendok kecil ya Bun. Tapi karena aku nggak punya sendoknya, jadi ini cuma ada ridi 2 ya Bun sendoknya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal dikasih stiker thank you supaya lebih menarik. Seperti ini ya. Cakep banget ya Bun. Untuk cup seperti ini nih enak banget ya Bun, karena dia sudah nyatu cup dengan tutupnya. Jadi tinggal kita tutup kayak gini aja. Terus ini tebel dan tutupnya kenceng, jadi nggak gampang terlepas ya Bun. Nah seperti ini ya. Nah ini puding yang udah aku kemas, langsung mau kita cicipi ya Bun. Tuh permukaannya bener-bener mulus kayak gini, Insya Allah. Nah pas di sendok lembut banget Bun. Bismillah. Ini bener-bener enak banget ya Allah. Manisnya pas, lembut langsung pecah di mulut, bener-bener creamy, Masya Allah. Cobain di rumah ya Bun. Dikira mahal dan pakai bahan-bahan premium, padahal ini cuma bahan sederhana aja. Dan gak nyangka banget ibu-ibu arisan pada suka dan pada nanyain resepnya. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan kecil, masing-masing beratnya 20 gram, jadi total 40 gram. 5 sendok makan gula pasir, kurang lebih 75 gram ya Bun. Kemudian ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih.
Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buihnya berkurang. Bisa sambil dikipas ya bun, supaya buihnya cepat hilang. Dan ini hasilnya setelah beberapa menit aku aduk sambil dikipas. Jadi buihnya itu benar-benar berkurang ya bun, supaya nanti tampilan pudingnya cantik ya. Selanjutnya tuang jelly coklat ke dalam loyang atau cetakan. Bisa pakai cetakan apa saja yang dipunya di rumah ya. Kemudian ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jelly coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Aku pakai yang merek ini ya bun. Lanjut tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan 1200 ml air. Untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau lebih padat boleh dikurangi atau sesuaikan dengan petunjuk kemasan. Aduk sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi ini bisa sesekali aja diaduknya, tapi jaraknya jangan terlalu lama ya bun. Nah kalau udah mendidih seperti ini, terakhir kita tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini aku pakai yang Omela ya bun, tapi ini mereknya udah dibuang sama anak-anak. Langsung aja kita tuangkan semuanya. Ini pakai yang coklat ya. Apinya agak dikecilkan dahulu. Untuk merek bebas ya bun. Jadi ini aku masukkan di akhir, karena katanya kental manis tuh ya bun, nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya ini dimasak kembali pakai api kecil aja sampai kental manisnya betul-betul larut. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau pakai kental manis aja tanpa gula boleh banget. Dan misalnya kalau mau dikurangin kental manisnya, nambahin gula aja itu boleh banget. Biasanya kan ada juga yang kurang suka dengan kok rasa susu banget ya bun gitu. Nah, boleh dikurangin kental manisnya. Kental manisnya udah betul-betul larut ya, terus dia kayak mendidih kecil gitu. Matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Lanjut, ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil nunggu pudingnya uap panasnya hilang, ini untuk jelinya udah betul-betul set ya bun, dan tuh hasilnya mulus banget kayak gini. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi kotak-kotak kayak gini ya. Dan hasilnya kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml kayak gini. Lanjut sekarang kita taruh jelly di dalam cup. Ini aku pakai 1 sendok makan ya bun. Sambil kita nungguin puding coklatnya betul-betul hilang uap panasnya. Pastikan uap panasnya betul-betul hilang ya bun, karena kalau masih ada uap panasnya dituang nanti jelly coklatnya bisa mencair. Nah bisa dites dulu kayak gini bun. Kalau misalnya dipastikan udah nggak mencair jelly coklatnya, artinya sudah aman ya bun. Ini masih agak panas tapi uapnya udah nggak ada, jadi bisa dites dulu ya. Sekarang lanjut kita tuangkan semua ke dalam cup, dituang sampai penuh seperti ini. Setelah dituang, bisa sambil diaduk seperti ini supaya jelly dan juga pudingnya bisa saling mengikat. Ini udah aku tuang semua, terus sisa jelinya ini aku tambahin lagi ya bun. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set di suhu ruang.
Bun, setelah lebih dari 1 jam aku taruh di suhu ruang, ini pudingnya udah ngeset. Tuh, udah ngeset banget ya. Selanjutnya ini mau langsung aku cobain dulu ya bun. Ini kalau dimasukkan di dalam kulkas akan lebih ngeset lagi. Kita cobain ya, ini cakep banget tuh. Bismillah, pudingnya super lembut, ada jelinya. Tuh perhatikan ya bun, teksturnya seperti ini ya. Jadi bukan yang padat banget. Cuma ini teksturnya menurutku enak banget bun untuk puding yang ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Pudingnya mau langsung aku cobain. Tuh dari tampilannya aja udah gemoy gini ya bun. Dan ternyata bun, Masya Allah ini beneran enak banget. Lembut, ada kenyal dari jelinya. Dan satu resep ini hasilnya banyak banget, ada 30 cup 65 ml dan cupnya aku isi penuh seperti ini. Kalau misalnya diisi nggak terlalu penuh, standar biasa orang-orang ngisiin cup puding, pasti hasilnya akan lebih banyak lagi. Serius sih, kalian harus cobain puding mozaik coklat dengan bahan-bahan yang super ekonomis ini. Bun, warna pudingnya cakep banget ya. Pecinta ungu pasti suka deh sama warna puding ini. Bisa banget untuk dijadikan ide jualan, bikinnya mudah, modalnya juga ekonomis. Mau tahu cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset fruity gel ini dari Pondan dan ini masih promo ya teman-teman. Harganya cuma Rp3.800. Beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya bisa ditambah atau dikurangi. Dan 1 saset pop ice rasa taro. Kemudian aduk hingga tercampur. Setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 800 ml air. Lanjut aduk-aduk hingga tercampur. Untuk warnanya ini akan aku beri pewarna ungu ya teman-teman, supaya warnanya lebih muncul. Ini saya beri pewarna ungu 2-3 tetes. Lalu aduk-aduk. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Memasaknya harus benar-benar sampai mendidih ya teman-teman, supaya pudingnya nanti tidak gampang basi dan juga tidak mudah berair. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Dan buih yang ada di permukaan puding ini sedikit berkurang ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ada suara anak-anak lagi bermain. Tuang puding ke dalam cetakan. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Kalau pudingnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci. Kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan lagi ya teman-teman dengan selera masing-masing. Boleh ditambah atau dikurangi. Dan kemudian tambahkan 1 liter air. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya masak puding bening menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini. Ini boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena puding bening ini tidak akan menggumpal walaupun ditinggal-tinggal, tapi tetap harus dilihat sesekali. Nah ini sudah hampir mendidih ya teman-teman, kita tunggu sampai benar-benar blubuk-blubuk gitu. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut aduk-aduk sebentar. Selanjutnya tambahkan 3 saset kental manis.
Kemudian lanjut aduk-aduk hingga betul-betul larut. Kalau sudah larut seperti ini, selanjutnya ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul berkurang ya teman-teman. Untuk pudingnya ini udah set, selanjutnya ini mau aku potong-potong ya teman-teman. Ini dipotong dadu, untuk potongannya sesuaiin aja ya teman-teman. Jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil. Hasilnya seperti ini, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup blimbing 100 ml seperti ini. Kemudian untuk puding susunya ini saya tuang 3/4 aja ya teman-teman. Ini udah hangat jadi nggak panas banget lagi. Selanjutnya untuk puding mozaiknya ini langsung aja aku isikan ke dalam cup. Aku isikan 1 sendok dulu ya teman-teman. Sambil diaduk seperti ini supaya puding mozaiknya bisa merata. Selanjutnya pudingnya ini akan saya biarkan hingga set. Untuk sisa dari puding susunya ini saya tambahkan 1 saset pop ice. Karena itu setnya nggak terlalu lama ya teman-teman. Jadi ini mau langsung saya panaskan lagi. Ini diaduk-aduk sampai betul-betul larut. Nah, untuk warnanya ini juga akan saya tambahkan pewarna makanan. Ini pewarna ungu. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau pop ice-nya sudah larut dan ini sudah mendidih ya teman-teman, matiin api, nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Kemudian ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Kalau misalnya untuk puding yang sebelumnya itu belum set, ini bisa ditutup terlebih dahulu supaya nggak membeku. Ini pudingnya itu udah setengah set, belum benar-benar padat gitu ya teman-teman. Tapi ini kalau ditimpa udah nggak jebol lagi. Selanjutnya untuk puding taronya tadi mau aku tuang ke dalam cup. Ini aku pakai 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi dibagi aja supaya pas untuk 30 cup. Ini aku isikan 2 sendoknya itu nggak terlalu penuh. Dan ini pudingnya semua udah aku kasih puding ungu di atasnya. Selanjutnya ini akan aku biarkan hingga betul-betul set ya teman-teman. Jadi untuk cupnya ini aku isikan memang tidak penuh banget ya teman-teman. Jadi cuma sampai garis motif blimbingnya aja. Supaya tampilannya waktu dikasih tutup itu tetap cakep. Kalau misalnya sampai penuh banget nanti malah nempel ke tutupnya. Seperti ini pas banget ya teman-teman segini. Puding mozaik taronya udah betul-betul set banget. Sekarang mau langsung aku cobain ya teman-teman. Masya Allah, ini pas ditendok seperti ini tuh lembut banget. Tuh, ini padat ya teman-teman. Tampilan dalamnya cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma dari taronya itu enak banget. Manisnya juga pas. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini kemanisan atau kurang manis, bisa dikurangi atau ditambah sesuai selera ya.
Oh iya Bun, just for information ya, untuk bahan yang aku gunakan ini aku pakai fruity gel karena aku lihat lagi promo. Tapi ternyata setelah aku cobain ini rasanya sih enak. Tapi kalau dibandingkan dengan Nutrijel, aku lebih memilih Nutrijel sih untuk rasanya. Tapi kalau Bunda masih penasaran, boleh dicoba pakai ini. Cuma saranku sebaiknya pakai Nutrijel aja deh Bun ya. Selamat mencoba, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.